siswa-siswi yang penuh semangat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu ingin membawa kalian menjelajahi dunia cerita, sebuah dunia yang dipenuhi kejadian seru, penuh pelajaran dan menyimpan banyak hal menarik untuk kita pelajari bersama. Mungkin sebagian dari kalian merasa cerita rakyat terkesan membosankan, kan? Tapi sebenarnya cerita-cerita seperti itu tetap menyenangkan untuk didengar oleh siapa saja. Di dalamnya terdapat banyak nilai kehidupan seperti keberanian, kerjasama, dan bagaimana kita belajar membuat pilihan yang benar. Pada pembelajaran hari ini, kita akan berlatih keterampilan menyimak melalui sebuah cerita rakyat. Saat mendengarnya nanti, cobalah membayangkan tokoh-tokohnya, suasananya, dan apa saja yang terjadi dalam ceritanya. Anggaplah kalian sedang ikut berada di dalam pertualangan tersebut. Ingat, menyimak bukan hanya soal mendengar, tetapi juga memahami isi cerita dan menangkap pesan yang tersirat. Sekarang, mari kita buka pintu imajinasi kita. Ayo kita mulai mendengarkan cerita hari ini. Selamat menyimak. Cerita rakyat dari Banyuasin, Munai Sang Srikandi. Dahulu kala, di sebuah dusun yang tenang bernama Tawanggelumbang, hiduplah seorang gadis yang cantik bernama Munai, putri dari Tolipwali, pemimpin adat yang bijaksana dan disegani. Dusun itu dikenal aman, damai, dan hidup makmur dalam aturan adat yang kuat. Warganya bekerja di sawah, merantau, serta hidup rukun dalam kedamaian. Namun, ketenangan tersebut terganggu ketika kabar muncul bahwa para bajak laut atau lanun yang dulu pernah ditumpas oleh tokoh sakti Puyang Beremban Besi datang kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Mereka ingin merampas kekayaan dusun-dusun di sepanjang sungai, termasuk dusun Tawanggelumbang. Suatu hari, tanpa peringatan, rombongan lanun yang dipimpin oleh seorang tokoh yang kejam dan sakti bernama Minak Raden datang menyerbu dusun. Mereka merampas harta, menyiksa para lelaki, dan menawan para perempuan. Ketika Minak Raden melihat kecantikan Munai, ia langsung berniat menjadikannya seorang istri. Tunangan Munai yang sedang bekerja tidak jauh dari sana sangat marah dan mencoba menyerang Minak Raden. Namun, serangannya tidak membuahkan hasil karena Minak Raden memiliki kesaktian yang sangat kuat. Anak buah Minak Raden hampir membunuhnya, hingga Munai maju dan memohon agar warga dusun tidak disakiti. Untuk menyelamatkan penduduk, Munai berpura-pura menyetujui keinginan sang bajak laut, tetapi meminta agar lamaran dilakukan secara adat dengan sebuah pesta yang sangat besar.
Minak Raden yang merasa dirinya menang menerima syarat itu tanpa menaruh curiga sedikit pun. Atas perintah Munai, warga dusun pun mempersiapkan pesta adat dengan segala keterbatasan dan ketakutan mereka. Kerbau disembelih, makanan dimasak, dan hiburan disiapkan. Semua masakan untuk para lanun dimasak langsung oleh Munai. Namun dengan pengetahuan rahasia yang diwarisi dari keluarganya, ia mencampurkan otak gajah yang menurut pengetahuan adat adalah racun kuat yang bekerja perlahan dan mematikan ke dalam hidangan tersebut. Malam itu, para lanun makan dengan rakus dan menikmati pesta yang meriah. Setelah kenyang, mereka tertidur pulas, dan keesokan harinya seluruh lanun ditemukan telah meregang nyawa karena racun tersebut. Hanya Minak Raden yang tersisa, namun dia masih sangatlah lemah. Ketika melihat ia adalah salah satunya yang selamat, rasa takut menguasainya. Ia memohon ampun kepada Tolip Wali dan diizinkan melarikan diri ke dalam hutan dan menghilang tanpa kembali lagi. Warga dusun akhirnya terlepas dari ancaman dan memuji keberanian serta kecerdikan Munai. Tunangan Munai yang semula kecewa pun menyadari bahwa tindakan Munai adalah bentuk pengorbanan demi menyelamatkan banyak nyawa. Ratusan mayat lanun kemudian dibuang ke sebuah tempat dalam yang kemudian dikenal sebagai Sua Bangkai. Sedangkan nama Munai dijadikan nama lapangan sepak bola, yaitu Munai Serumpun, dan inspirasi berbagai sendera tari sebagai bentuk penghormatan. Sejak saat itu, kisah Munai diwariskan turun-temurun sebagai contoh keberanian seorang gadis yang mempertaruhkan diri demi keselamatan dusunnya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keberanian dan kecerdasan dapat menjadi senjata paling ampuh dalam menghadapi ancaman. Dan keputusan yang diambil dengan hati tulus demi kebaikan bersama akan selalu dikenang sebagai tindakan kepahlawanan. Selain itu, kisah Munai mengajarkan pentingnya pengorbanan, kecerdikan, dan keteguhan hati dalam melindungi orang-orang yang kita sayangi. Demikianlah cerita tentang Munai Sang Sri Kandi, kisah seorang gadis pemberani dari dusun Talang Gelombang yang menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu berasal dari kesaktian atau senjata, tetapi dari kecerdikan, keteguhan hati, dan keberanian untuk berkorban demi keselamatan banyak orang. Semoga cerita ini tidak hanya kalian dengarkan sebagai hiburan, tapi juga sebagai pengingat bahwa setiap keputusan yang kita ambil memiliki konsekuensi dan bahwa keberanian yang disertai niat baik
dapat menyelamatkan banyak orang. Ketika kita memahami isi dongeng, kita sebenarnya sedang belajar memahami kehidupan dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Terima kasih telah menyimak dengan penuh perhatian. Setelah ini, mari kita lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan untuk melihat seberapa jauh kalian menangkap alur, tokoh, dan pesan moral dari kisah Munai Sang Sri Kandi yang baru saja kalian dengarkan. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? A. Tolik Wali, B. Munai, C. Minak Raden, D. Tunangan Munai. Pertanyaan yang kedua, apa pekerjaan Tolik Wali di dalam dusun Talang Gelumbang? A. Prajurit kaya, B. Pemimpin dusun, C. Pedagang kaya, D. Nelayan. Pertanyaan yang ketiga, mengapa Minak Raden tertarik pada Munai? A. Karena Munai pandai memasak, B. Karena Munai berasal dari keluarga kaya, C. Karena kecantikan Munai, D. Karena Munai memiliki kesaktian. Pertanyaan yang keempat, apa yang dilakukan bajak laut atau lanun di desa Talang Gelumbang? A. Membantu warga bertani, B. Merampas harta dan menyiksa penduduk, C. Mengadakan pesta rakyat, D. Mencari barang dagangan. Kelima, apa yang dilakukan tunangan Munai saat Minak Raden ingin meminang Munai? A. Ia bersembunyi, B. Ia menangis, C. Ia menyerang Minak Raden, D. Ia meminta bantuan warga. Pertanyaan keenam, mengapa Munai bersedia pura-pura menerima lamaran Minak Raden? A. Karena ia memang menyukai Minak Raden, B. Karena ia ingin menyelamatkan warga dusun, C. Karena dipaksa ayahnya, D. Karena ingin keluar dari dusun. Pertanyaan ketujuh,
Bagaimana cara Munai mengalahkan Lanun? A. Menggunakan ilmu sakti. B. Mencampurkan racun otak gajah ke makanan. C. Mengajak warga berperang. D. Menjebak Lanun ke dalam hutan. Pertanyaan ke-8. Mengapa Mina Raden tidak ikut mati sama seperti Lanun yang lainnya? A. Karena ia memiliki kesaktian. B. Karena ia tidak makan. C. Karena ia melarikan diri terlebih dahulu. D. Karena ia terlindungi oleh warga. Pertanyaan ke-9. Bagaimana sikap para warga setelah mengetahui Munai berhasil mengalahkan Lanun? A. Mereka marah. B. Mereka mengusir Munai. C. Mereka memuji keberanian Munai. D. Mereka berpindah dusun. Pertanyaan terakhir atau pertanyaan ke-10. Apa pesan moral dari cerita Munai Sang Srikandi? A. Kekuatan fisik adalah segalanya. B. Bahwa kekuatan harus dihindari. C. Kecerdikan dan keberanian mengalahkan kejahatan. D. Jangan pernah membantu orang lain. Sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya. Teruslah membuka telinga dan hati kalian untuk setiap kisah yang hadir, karena setiap cerita selalu menyimpan pelajaran yang berharga. Hari ini kalian telah mengerjakan beberapa soal untuk melatih ketelitian dalam memahami alur, tokoh, serta pesan moral dari cerita rakyat Munai Sang Srikandi. Semoga latihan ini membantu kalian menjadi pendengar yang lebih teliti, mampu menangkap setiap detail dan mengerti makna yang tersembunyi di balik setiap peristiwa. Tetaplah menjadi pelajar yang bijak, yang tidak hanya mencari jawaban, tetapi juga memahami nilai dan pesan kehidupan yang terkandung dalam sebuah cerita. Sampai jumpa di kisah berikutnya.